Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zahra. Ana muraqibah untuk anak-anak sanawiyah. Nah, Ana sendiri mendampingi anak-anak sanawiyah ini mungkin baru sekitar 1,5 bulan. Jadi memang Ana baru masuk ke Al-Bahjah ini untuk tahun ajaran baru ini. Kemudian di sini mungkin anak akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas akhir dari pendampingan muraqib. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke pondok Al-Bahjah ini, Ana juga pernah mondok di pondok lain, tapi memang di pondok yang karakter dan sistemnya berbeda dengan di Al-Bahjah ini. Jadi sampai sekarang itu masih dalam tahap penyesuaian untuk anak sendiri. Selama mengikuti pendampingan muraqib, Ana belajar banyak tentang diri anak sendiri melalui teori CBT dan kebutuhan psikis menurut Erich Fromm. Dari CBT ini Ana paham bahwasanya pikiran, perasaan, dan perilaku itu tentunya saling berkaitan. Kadang Ana merasa takut ketika berada di lingkungan baru. Jadi takutnya ini lebih ke takut tidak bisa mengimbangi orang lain. Padahal sebetulnya ketika dijalani ternyata Ana mampu mengikuti menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kadang pikiran kayak gitu, seperti itu sering membuat Ana sendiri ragu dan kurang percaya diri. Tapi setelah sedikit memahami teori CBT ini, Ana belajar buat mengubah cara berpikir, meyakinkan diri sendiri bahwasanya Ana mampu, hanya memang perlu beradaptasi saja. Tuh, dari situ ketika Ana sudah meyakinkan diri sendiri ini, baru Ana merasa lebih ringan dan berani untuk berkegiatan lebih di pondok ini. Kemudian juga Ana menyadari bahwasanya distorsi kognitif, Ana sendiri mempunyai distorsi kognitif. Nah, bukan karena takut orang lain menilai buruk, tapi terkadang khawatir akan ekspektasi orang terlalu tinggi kepada Ana. Sementara Ana sendiri merasa belum tentu bisa memenuhi. Kadang juga Ana menekan diri dengan pikiran kayaknya Ana gak boleh salah. Tapi pikiran seperti itu ternyata membuat capek, membuat lelah sendiri. Maka sekarang Ana mencoba melawannya dengan berhusnudzon dan lebih berpikir secara rasional. Secara pribadi, Ana sendiri bukan orang yang ekstrovert. Tapi Ana bukan tidak mau bersosialisasi, bukan. Hanya memang tidak terlalu terbuka mengenai diri sendiri. Kalau untuk komunikasi, tapi untuk membuka tentang diri Ana sendiri kepada orang lain, tidak seperti itu. Jadi Ana sendiri bukan tipe orang yang sering ngobrol ngalor ngidul gitu. Jadi ngobrol dengan orang lain hanya memang jarang, tidak terlalu sering seperti itu. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya anak nggak mau berkomunikasi dengan orang lain. Interaksi dengan yang lain, komunikasi, hanya memang lebih selektif ketika menceritakan atau
menceritakan tentang diri pribadi sendiri. Jadi Ana sendiri lebih memilih orang-orang yang karakternya sesuai, bukan sesuai tapi lebih ke Ana merasa nyaman gitu ya. Kalau untuk terbuka, Ana lebih memilih orang dengan siapa Ana ngobrol sampai Ana merasa nyaman. Itu. Adapun mengenai relasi dengan santri, Ana juga banyak belajar. Karena memang dulu juga Ana pernah gitu mendampingi santri. Pernah ketika menemukan pelanggaran dari seorang santri, kemudian kita langsung menginterogasinya. Ketika melihat seorang santri berbuat salah, Ana langsung interogasi. Tapi untuk sekarang Ana lebih ke menanyakan alasan mereka terlebih dahulu, kenapa sampai melakukan kesalahan tersebut, sehingga mereka dengan insyafnya bisa menyadari jika perbuatan atau kelakuan perbuatan yang santri tersebut lakukan salah. Ana berharap itu disadari oleh dirinya sendiri gitu. Kemudian ketika menghadapi anak yang dalam tanda kutip agak bandel dan agak berani kepada kita gitu, kadang memang agak bingung menghadapi orang seperti itu. Tapi kalau terlihat ada peluang bahwasanya mereka ini, santri tersebut akan bisa menerima, maka biasanya anak ajak ngobrol dulu. Jadi terkadang pendekatan seperti itu membuat komunikasi lebih baik dan santri tersebut lebih terbuka terhadap kita. Kemudian hal yang paling berkesan dari CBT ini adalah kesadaran bahwasanya masalah itu bukan berasal dari orang lain, tapi terkadang masalah itu justru dari cara berpikir kita sendiri. Misalnya ketakutan dalam menghadapi lingkungan yang baru, bukan lingkungannya yang salah, tapi justru pemikiran anak sendiri yang salah karena takut tersebut. Maka ketika menggunakan teori CBT ini, Ana mencoba mengubah pikiran menjadi lebih positif. Akhirnya rasa takut itu perlahan hilang, dan justru malah membuat bersemangat. Kemudian juga untuk 5 kebutuhan psikis menurut Erich Fromm, dari relasi, transendensi, rootedness, identitas, dan kerangka orientasi, Ana berusaha memenuhinya dengan menjaga hubungan baik terhadap sesama pejuang dan juga terhadap santri. Tentunya juga diimbangi dengan relasi kita terhadap Allah gitu, dengan menjaga ibadah kita kepadanya. Adapun yang paling berkesan bagi Ana itu kebutuhan relasi. Walaupun Ana bukan orang yang terbuka atau terlalu suka hal yang ramai, tapi Ana sadar bahwa hubungan sama orang lain, bersama orang lain itu tetap sangat penting gitu. Jadi setelah mempelajari, memahami teori CBT dan Erich Fromm ini, banyak hal yang berubah dalam diri Ana, terutama dari pemikiran Ana sendiri gitu. Ana jadi lebih bisa menerima dan tidak terlalu keras terhadap diri sendiri. Seperti itu. Itu mungkin apa yang Ana pahami dari teori CBT dan Erich Fromm ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.